Beberapa sosok manusia berdiri di sebuah gunung di luar kota racun langit keesokan paginya. Mata mereka memandang ke kota besar di bawah kaki mereka saat Xiao Yan menghembuskan napas. Dia menoleh dan dengan lembut berkata kepada dokter peri kecil di sampingnya, "Apakah kamu benar-benar berencana pergi bersamaku?" "Ya, saya sudah menyelesaikan semuanya di dalam sekte. Selain itu, tidak masalah meskipun sesuatu benar-benar terjadi setelah aku kembali. Saya bisa mendirikan sekte racun sekali dan secara alami akan bisa melakukannya lagi." Dokter peri kecil berkata dengan sikap tidak peduli. Dia telah mendirikan sekte racun saat itu dengan lemah. Jika dia benar-benar mendiskusikannya, upaya yang dia lakukan secara alami tidak seperti apa yang dilakukan Xiao Yan untuk aliansian. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat ini. Matanya melihat ke arah Medusa dan dia berbicara dengan suara yang dalam, "Aku akan menyerahkan aliansian padamu. Aliansian tidak akan jatuh selama aku masih hidup." Medusa mengangguk lembut. Suaranya cukup tegas. "Jika saya tidak dapat kembali dalam 2 tahun, saya akan meminta seseorang untuk mengirimkan pil tulang darah jiwa surga kepada Anda." Xiao Yan melihat wajah menyihir yang sangat indah dan merasa sedikit tergerak di dalam hatinya. Medusa sangat membantunya. "Akan lebih baik bagimu untuk menyampaikannya secara pribadi." Medusa menurunkan matanya dan berkata dengan lembut. Xiao Yan terkejut. Senyuman hangat segera muncul di sudut mulutnya. Dia perlahan mengambil langkah ke depan, ragu-ragu sejenak, dan mengulurkan kedua tangannya untuk memeluk Medusa dengan lembut. Tangannya baru saja menyentuh Medusa ketika tubuh Medusa tiba-tiba menegang. Rona memikat samar muncul di wajahnya yang dingin. Namun, dia tidak segan-segan. Tangan Xiao Yan dengan lembut memeluk tubuh lembut yang indah itu sebelum melepaskannya. Dia dengan lembut berbicara kepada Medusa, "Hati-hati. Kamu juga harus berhati-hati. Beritahu saya jika Anda menemui masalah yang tidak dapat Anda selesaikan. Aku akan bergegas dimanapun kamu berada." Bagian belakang gigi Medusa menggigit bibirnya dengan lembut. Suaranya juga sangat lembut. Penampilan ini sangat langka pada ratu suku Snake People ini, yang bahkan tidak berkedip saat dia membunuh. Xian di sampingnya tanpa sadar memutar matanya saat dia melihat mereka berdua dengan cara yang membosankan. Mereka hanya pergi untuk jangka waktu tertentu, namun orang-orang ini harus bertindak seolah-olah mereka akan dipisahkan oleh kematian. Xiao Yan tampaknya telah merasakan mata menghina Xian di sampingnya. Dia sekali lagi dengan lembut berbicara kepada Medusa sebelum mundur selangkah. Bahunya bergetar dan sayap api hijau giok diperpanjang. Akhirnya, sayap api itu dikepakkan dan tubuhnya dengan cepat naik ke langit. Akhirnya, dia tidak menunda lebih lama lagi saat dia berbalik dan terbang menuju Cakrawala. "Kakak Cailin, berhati-hatilah. Tunggu sampai aku kembali dan mengunjungimu lagi." Xian melambaikan tangan kecilnya ke arah Medusa. Setelah itu, sosok cantiknya juga naik ke udara dan mengejar Xiao Yan, yang berada di depannya. Mata dokter peri kecil melirik Medusa. Dia akan naik ke udara ketika yang terakhir tiba-tiba berkata, "Lindungi dia dengan benar." Dokter peri kecil terkejut. Dia melihat jejak bulu di mata dingin sedingin es dari Medusa. Wajah cantiknya menjadi lebih hangat saat dia segera menjawab dengan lembut, "Dia adalah satu-satunya temanku. Tenang, meski aku mati, aku akan melakukannya sebelum dia. Terima kasih. Jika aku bisa kembali kali ini dan mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, aku mungkin bisa mengobrol baik denganmu," kata dokter peri kecil sambil tertawa. Sosok cantiknya segera bergerak dan bergegas ke udara. Akhirnya, dia dengan lembut menginjak udara kosong sebelum berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan cepat menghilang ke Cakrawala. Medusa berdiri sendiri di atas gunung. Dia hanya melihat ke tempat kelompok Xiao Yan menghilang. Beberapa saat kemudian sebelum dia mendesah pelan. Dia merasa bahwa waktu yang dibutuhkan Xiao Yan selama perjalanan ini kemungkinan akan lebih lama daripada waktu lainnya. Selain itu, ketika saatnya tiba, kemungkinan besar bahkan dia hanya bisa melihat kekuatannya. Medusa sebenarnya tidak merasakan adanya perlawanan di dalam hatinya saat memikirkan hal ini. Sebaliknya, ada antisipasi samar. Ini adalah hal yang tidak dapat dipercaya untuk wanita kuat seperti dia.
Xiao Yan, pada saat kamu kembali, seluruh benua barat laut kemungkinan besar akan ditundukkan olehmu seperti Kekaisaran Jiama saat ini. Aku menunggu hari itu datang. 3 sinar cahaya berkedip melewati langit yang jauh dengan kecepatan tinggi. Kecepatan mengejutkan itu telah menarik perhatian cukup banyak ahli dari Kekaisaran Chuyun. Namun, mereka semua dengan cepat melepaskan pikiran untuk menyelidiki setelah merasakan kekuatan besar dari ketiga aura itu. Wilayah Kekaisaran Chuyun tidak lebih kecil dari Kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, bahkan dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka telah menghabiskan total 2 hari penuh sebelum mereka berhasil keluar dari perbatasan Kekaisaran Chuyun. Karena hanya ada mereka bertiga dalam perjalanan ini ke wilayah sudut hitam, secara alami kelompok Xiao Yan tidak perlu menggunakan binatang terbang. Kecepatan mereka jauh lebih cepat dari benda itu. Jika bukan karena kelompok besar yang menemaninya saat itu, Xiao Yan juga tidak akan memilih untuk menggunakan metode perjalanan itu, yang sangat lambat di matanya. Ketiganya berhenti di perbatasan Kekaisaran Chuyun. Mereka mengeluarkan peta dan menentukan arahnya. Setelah itu, mereka terus melintas di langit dan bergegas menuju tujuan yang jauh itu. Meskipun Kekaisaran Chuyun sangat jauh dari daerah sudut hitam, trio Xiao Yan bukanlah orang biasa. Xiao Yan dan Xian keduanya adalah Dou Huang. Meskipun menggunakan sayap Douqi untuk bepergian sangat melelahkan Douqi, ini tidak terlalu menjadi masalah dengan banyak pil obat Xiao Yan untuk memulihkan Douqi. Dokter peri kecil, di sisi lain, telah mencapai kelas Dou Zong dan tidak perlu lagi menggunakan sayap Douqi untuk bepergian. Yang dia butuhkan hanyalah sebuah pemikiran dan dia akan mampu menggerakkan energi di dunia luar sesuka hatinya. Terbang dengan cara ini tidak hanya cepat tetapi juga membuat Douqi kecil kelelahan. Kelelahan kecil ini pada dasarnya tidak signifikan bagi seorang elit Dou Zong. Di tengah perjalanan yang tampaknya tak berujung ini, trio Xiao Yan telah melewati beberapa gunung yang dipenuhi energi. Mereka akan mendarat dan beristirahat sambil mencari di sekitar pegunungan pada saat yang sama dalam upaya untuk menemukan beberapa bahan untuk dokter peri kecil untuk mengendalikan tubuh racunnya yang menyedihkan. Itu tidak dapat dihindari bagi kelompok Xiao Yan untuk bertarung dengan beberapa binatang ajaib yang kuat di gunung saat mereka mencari. Meskipun mereka telah gagal mendapatkan beberapa bahan yang mereka butuhkan saat mereka bertarung dan menerobos, mereka mendapatkan cukup banyak bahan obat langka karena kemampuan mencari harta karun khusus Xian. Di antara bahan-bahan ini termasuk beberapa bahan obat untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Ini menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit gembira. Trio Xiao Yan terus tanpa lelah memilih untuk terbang menuju pegunungan yang tampaknya berbahaya setelah mendapatkan manfaat yang begitu besar. Namun, perjalanan ini tidak sedamai yang mereka bayangkan. Ada banyak binatang buas yang benar-benar ganas yang tersembunyi di dalam banyak pegunungan berbahaya itu. Mereka bahkan telah bertemu dengan beberapa monster super peringkat 7 beberapa kali. Jika bukan karena dokter peri kecil ikut campur, kemungkinan Xiao Yan dan Xian akan benar-benar menemui masalah besar. Xiao Yan tetap bersikap rendah hati setelah menghadapi insiden ini beberapa kali. Mereka tidak berani menyerbu secara acak ke pegunungan itu dengan aura yang sangat kuat yang menutupinya. Kalau tidak, hal-hal tidak akan menyenangkan jika mereka memprovokasi binatang buas pamungkas yang bahkan dokter peri kecil tidak bisa mengalahkan. Pencarian terus-menerus untuk berbagai harta karun alam di sepanjang jalan menyebabkan perjalanan menjadi tidak terlalu membosankan. Namun, waktu yang mereka ambil akhirnya diperpanjang secara signifikan. Berdasarkan perhitungan Xiao Yan, kemungkinan sudah 3 hingga 4 bulan sejak mereka meninggalkan Kekaisaran Chuyun. Jumlah waktu ini sebanding dengan ketika kontingen besar telah kembali ke Kekaisaran Jiama. Meskipun jumlah waktu yang dihabiskan lebih banyak ini, Xiao Yan juga akhirnya mendapat manfaat darinya. Setelah perjalanan panjang ini dan pertempuran hidup dan mati dengan Magical Beast di hutan pegunungan, aura Xiao Yan menjadi semakin kuat dan berbahaya selama 4 bulan ini. Kelincahannya juga meningkat. Yang terpenting, kekuatan Xiao Yan telah maju ke level bintang Dou Huang di tengah banyak pertempuran ini. Ini menyebabkan Xiao Yan sangat bersemangat. 4 bulan perjalanan dan berkemah di luar ruangan di hutan memang sangat bermanfaat baginya. Setelah berkemah di luar ruangan ini berlanjut selama 5 bulan, pegunungan yang tampaknya tak berujung akhirnya menghilang dari pandangan mereka.
Sebuah dataran hitam besar yang membentang ke cakrawala tampak seperti tirai hitam yang menutupi tanah saat muncul di hadapan trio Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan akhirnya berhenti setelah mereka melihat dataran hitam besar yang agak akrab. Sukacita karena telah terbebas dari beban berat melonjak ke wajah mantan. Akhirnya, dia tertawa terbahak-bahak sambil menghadap ke langit. Tawa nyaring itu seperti guntur bergulung, yang menyebar ke segala arah dari posisinya. Wilayah Black Corner, Akademi Jianan, Xiaoyan kembali. Dokter peri kecil tersenyum sedikit saat dia melihat Xiaoyan yang ceria. Matanya mengamati dataran hitam yang sangat besar itu dan dengan lembut bergumam, apakah ini wilayah Black Corner? Xiaoyan memimpin dokter peri kecil dan Xian saat mereka terbang di ketinggian rendah di sepanjang rute dari ingatannya. Ketika mereka melewati beberapa kota, daerah sudut hitam, di sepanjang jalan, mereka akan mendarat dan melewatinya dengan berjalan kaki. Mereka akan berhenti sejenak di beberapa rumah lelang dan toko obat saat melintasi kota dalam upaya mencari bahan yang mereka butuhkan. Kecepatan kelompok Xiaoyan secara alami jauh lebih lambat karena ini. Namun, mereka juga menghindari banyak masalah. Xiaoyan mencoba menanyakan tentang beberapa berita tentang Gerbang Xiao di sepanjang jalan, tetapi mungkin karena ini adalah wilayah luar, wilayah sudut hitam, tidak ada berita rinci tentang mereka meskipun banyak orang telah mendengar tentang faksi baru ini, yang tiba-tiba meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, Xiaoyan merasa sangat tidak berdaya. Namun demikian, dia dapat mengatakan bahwa Gerbang Xiao tidak menemui banyak masalah dari berita yang dia peroleh. Ini menyebabkan dia menghela nafas lega. Karena dia telah mengetahui bahwa Gerbang Xiao baik-baik saja, Xiaoyan tidak terburu-buru untuk sampai ke sana. Dia memimpin dokter peri kecil dan Xian di banyak kota saat dia mengumpulkan beberapa informasi tentang beberapa bahan yang diperlukan untuk mengendalikan badan racun yang menyedihkan. Selain itu, Xiaoyan sangat tertarik dengan lelang skala besar yang diadakan daerah sudut hitam. Ini karena fragmen peta api teratai pemurnian iblis yang dia peroleh dari lelang terakhir kali. Dia juga menanyakan tentang lelang ini sambil mengumpulkan informasi. 3 kelompok pria Xiaoyan menghabiskan lebih dari 10 hari bepergian dan mengumpulkan informasi dengan cara ini. Mereka secara bertahap tiba di wilayah tengah, wilayah sudut hitam. Di tempat inilah Xiaoyan untungnya memperoleh beberapa informasi tentang lelang skala besar. Hampir setiap kota di Black Corner region ini pasti sering mengadakan lelang. Namun, ukuran lelang individu yang diadakan tidak besar. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk menarik perhatian Xiaoyan. Namun, sesekali, akan ada beberapa faksi yang sangat kuat di wilayah sudut hitam, yang akan bergandengan tangan dengan beberapa faksi lain untuk mengumpulkan banyak item lelang bersama. Akhirnya, mereka akan mengadakan lelang bersama skala besar. Ukuran lelang ini pada dasarnya dapat dianggap sebagai masalah besar di wilayah Black Corner. Tingkat dan kelangkaan item lelang sudah cukup untuk menarik banyak ahli dan faksi dalam wilayah Black Corner. Hal-hal yang dilelang di tempat-tempat ini jauh dari apa yang bisa dihadapi oleh klan primer dalam Kekaisaran Jiama. Dengan hanya mengingat bagaimana gerakan 3000 petir Xiaoyan, ketangkasan kelas di Dou skill yang bahkan didambakan oleh seorang ahli Dou Huang, dibawa keluar pada lelang semacam itu memungkinkan seseorang untuk mengetahui jenis berat yang dimiliki lelang semacam ini. Lelang klan primer paling banyak akan menarik perhatian beberapa pakar Dou Huang. Itu tidak memiliki banyak ketertarikan pada seseorang seperti Xiaoyan. Namun, jenis lelang skala besar di wilayah sudut hitam ini berbeda. Tidak mengherankan bahwa para ahli yang tertarik dengan lelang seperti itu termasuk dari kelas Douzong. Lelang yang didengar Xiaoyan kali ini diadakan di sebuah kota bernama Kota Kaisar Hitam, yang terletak di sisi barat wilayah sudut hitam. Pemilik kota ini adalah Sekte Kaisar Hitam. Sekte Kaisar Hitam cukup terkenal di wilayah sudut hitam. Namun, itu berbeda dari golongan lain. Biasanya ia tetap bersikap sangat rendah hati ketika melakukan sesuatu. Pemimpin sekte juga tidak memasuki peringkat hitam, wilayah sudut hitam. Namun, ada sangat sedikit faksi yang pergi ke wilayah di mana Sekte Kaisar Hitam memerintah dan memprovokasi mereka. Sekte ini telah berdiri cukup lama di dalam wilayah sudut hitam.
Ada desas-desus bahwa tetua emas perak cukup sopan ketika bertemu dengan pemimpin sekte ini, yang tidak menonjolkan diri. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa kekuatan orang ini pasti luar biasa. Wilayah sudut hitam, dipenuhi dengan berbagai harimau dan naga tersembunyi. Kata-kata ini memang benar. Yang disebut peringkat hitam ini memang memiliki beberapa kualitas, tetapi tidak mencakup semua orang. Para ahli sejati di wilayah yang kacau ini kebanyakan memilih untuk bersembunyi. Xiao Yan merenung sejenak ketika dia mendengar bahwa Black Emperor Sekte akan mengadakan lelang skala besar. Setelah itu, dia memilih untuk pergi ke kota Kaisar Hitam. Dia memiliki banyak minat untuk lelang berskala besar. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan berita tentang fragmen peta terakhir saat dia berada di sana. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan berita tentang peta itu, pelelangan skala besar akan berakhir dengan mengumpulkan ahli dari semua tempat. Tempat itu pasti akan sangat kaya dengan informasi. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi tentang api surgawi, atau salah satu dari 3 jenis bahan yang dibutuhkan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan tidak menunda lebih lama lagi setelah dia membuat keputusan. Setelah membeli peta, wilayah sudut hitam, dengan harga tinggi, dia memimpin dokter peri kecil dan Xian keluar kota, dan bergegas ke yang disebut kota Kaisar Hitam.